Oke, selamat pagi barisan para sultan. Kita ketemu lagi buat teman-teman yang kemarin request tipe Sick Day 2022. Kita sudah ada launching unitnya, sudah ready. Kebetulan 2 unit ini sudah sold out. Nah, berdasarkan dengan spek orderan dari sultan-sultan yang badannya bau keringat. Bau keringat kenapa? Karena ini dibeli dengan keringat, bukan hasil kerja dari ya cuman duduk-duduk manis guys, gitu. Oke, kita bahas untuk yang ini dulu. Tipe 300 YXCF Sick Day. So saya ucapin terima kasih buat teman saya Dr. Reza dari Tasikmalaya. Beliau langsung order unit ini. Bisa dibilang ini adalah unit yang ketiga yang sama beliau ambil. Oke, kita bahas untuk kelebihannya dari 300 Sick Day ini. Kenapa ini dibikin tulisan Sick Day? Karena motor ini dibikinnya 6 hari itu aja guys, gak usah repot-repot. Juga bisa dipakai off-road 6 hari berturut-turut, mereka kuat. Asal jokinya juga kuat. So kalau mau dipakai off-road, bisa dibilang kuat atau enggaknya, muter sini. Kita bahas kekurangan dari unit ini. Kalau untuk mau dipakai off-road, bisa dibilang ini varian untuk yang kedua. Di bawahnya limited edition si Rodeo. Ini kalau mau dipakai off-road 6 day berturut-turut atau 1 day atau 2 day. Nah, yang pertama yang jelas kita harus pasang extra fan. Karena tidak dilengkapi extra fan. Kalau untuk engine guard dia sudah ada, mungkin bisa tambah pelindung knalpot, pelindung piringan belakang sama pelindung piringan depan. Oh ya, yang depannya udah piringannya udah pakai floating sama. Untuk suspensinya ini menggunakan Explore. Nah, yang belakang pakai Explore guys. Kalau yang depan masih sama, ribbon kompresi sama freeload, semuanya sudah ada di atas. Jadi semuanya udah ada di atas. Suspensinya sama, compression sama ribbon, ingat warna putih, sama yang bagian ini tetap di freeload. Jadi ini nggak ada beda sama punyanya Husky yang tipe Rockstar atau yang tipe regulernya juga sama. Tapi kalau dengan KTM yang versi reguler yang full orange, dia beda. Dia perbedaannya cuman di sini. Ini pakai CNC yang tekanan atas bawah ini juga harus perlu diperhatikan, 5 Newton sama 17 Newton. So untuk fitur di sini, nah untuk di fitur di sini cuman dilengkapin dengan mapping 1 dan map 2, dimana map 1 ini untuk bisa dibilang low speednya, untuk map 2 high speednya biar lebih agresif. Begitu aja. Jadi temen tinggal pindah ini aja ke 2 sudah. Untuk selebihnya masih tetap tidak ada perbedaan. Untuk konsul kilometer tidak ada beda sama versi reguler atau versi yang Rodeo. Untuk lampunya saran saya masih dia langsung on standby otomatis 10 detik. Jadi saran saya tetap harus diganti karena tidak dilengkapi dengan kickstarter. Untuk barisan bawah masih tetap sama, dia menggunakan super spoke. So kalau berbicara horsepower dengan motor ini 60 hasil dyno di Indonesia 62 HP, sama dengan yang versi 4,5. Untuk bobotnya dia bisa dibilang dengan 4,5 dia imbang. Bisa dibilang 4,5 lebih ringan guys. 4,5 itu cuma 100 poin sedikit. Kalau yang ini bisa dibilang 100 poin 2.
Kalau temen-temen ada yang request juga kalau mau dibikin reading harian atau supermoto, tipe ini udah bisa terbit STNK BPKB. Nah, gitu. Jadi asal dilengkapin dengan penambahan aksesoris yang sesuai dengan spek dari KTM Austria-nya langsung. Gitu. So, kita sekarang pindah. Nah, ini ada yang spesial. Ini adalah unit 450 EXCF, ada F-nya di belakang. Kodenya F itu adalah 4-stroke. Nah, kalau ini adalah kode tipenya saja, ini adalah 4-stroke. Jadi kalaupun ada 2,5 tapi nggak ada F-nya, kalau 2,5 ada F-nya, 3,5 ada F-nya, 4,5 ada F, atau 500 ada F, berarti dia 4 tak, guys. Nggak usah bingung, cara penjabarannya cuman begitu. Sama dengan yang versinya Husky, antara kode T berarti ya 2-stroke, kalau kodenya FA dia berarti 4-stroke. Nah, ini terima kasih buat temen Oi, sahabat netizen dari my channel YouTube-nya SGM MX Store yang sudah sabar menunggu. Nah, buat Tito Pangesti Aji, ini kalau rumahnya jauh, guys. Dia datang jauh-jauh dari Lamongan ke sini, pingin dibikinin supermoto, nggak mau tipe yang lain. Dia pengennya pokoknya 4,5, mau dipakai reading harian. Nah, jadi dia maunya 4,5. Kalau berbicara secara spek engine, adu kenceng-kencengan antara 4,5 dengan 300, dia ada kelebihannya masing-masing. Kalau nggak mau ribet, yang masuk tikungan atau keluar tikungannya ada terkendala dengan engine brake, saya saranin harus pakai 4,5. Kenapa? Kalau 2,5 engine brake-nya karena nggak ada. Kalau berbicara tentang masalah top speed, ini bisa dibilang juga tembus di atas 200, 220, hampir sama lah kecepatannya antara 4,5 ini dengan 300 yang 2 tak, guys. Kita bahas sekarang kalau masalah suspensi antara si Sigday itu dari tipe 250, 300, 350, 4,5 sama 500, suspensinya semuanya sama, guys. Yang membedakan itu hanyalah engine aja. Spek ban sama, gear, rantai, disc brake, piringan semuanya sama. Ini mau dibikin mau dirubah ke versi Factory Edition. Ya, kalau Factory Edition nanti, karena kenapa mau dibikin Factory Edition? So, untuk Factory Edition yang 450 nggak ada masuk ke Indo. Makanya alternatif dari saya langsung pinang yang Sigday aja. Nah, untuk pasti ada yang bertanya, untuk tren lifestyle yang zaman sekarang yang sudah suka dengan supermoto head-on sama supermotonya kelas Sultan, untuk 4,5 ini untuk sampai sekarang masih belum bisa terbit STNK BPKB, guys. Jadi hanya kalangan-kalangan tertentu aja yang bisa pakai. Nah, kelebihannya dari 4,5, dari sana udah dilengkapin dengan extra pen, guys. Gitu. Sudah dilengkapin dengan extra pen, suspensinya dia sama, pakai Explore. Nah, kata saya juga bilang sama. Untuk 4,5 ini juga sama, udah dilengkapin dengan catalytic converter untuk Euronya mungkin sekarang udah Euro berapa ya? 5 apa 6 ya? Saya juga bingung, dari Eropanya saya belum begitu. Standar Euronya kan naik terus. Saran saya kalau cc-nya udah misalnya mau pakai 302 tak atau 3,5 atau 4,5, kalau kita berbicara supermoto, si brake depan kita lihat di situ nih, disc brake-nya dia masih menggunakan kaliper. Si kaliper ini sama
pakai Brembo juga, cuman dia menggunakan 2 piston. Karena dia big size saran saya kalau mau dipakai riding jauh atau mau pakai touring, suka ngebreak dadakan, 2 piston itu udah bisa dibilang kurang. Makanya saya sarankan ganti sama 4 piston yang tipenya bisa dibilang ini udah standar race. Terus jangan lupa kalau beli Brembo yang harus lengkap dengan barcode sama kode nomor 4-nya di sini ya. Ini buatan by Italy. This is original ya gitu. Jadi kalau beli barang original sekaligus itu mahal, jangan beli yang biasa lah. Kenapa? Karena ini berurusan dengan masalah keselamatan kita, guys. Ini bisa dibilang harganya lengkap sama bracket. Nah, lengkap sama bracket sama air scope ya. Lengkap bracket sama air scope itu di sekitar 8 jutaan. Kenapa dipasang air scope? Gunanya itu untuk mendinginkan piringan depan biar nggak gosong, guys. Gitu. Dan air scope ini terbuat dari karbon, jadi meskipun jatuh saya yakin ya pecah mah enggak lah. Kalau cuman tergores mah udah pasti tetap ada goresan. Kalau berbicara spek wheel set untuk tipe KTM, depannya masih tetap menggunakan ukuran front maksimalnya. Maksimal depannya itu saya gunakan pakai 3,5 in. 3,5 in. 3,5 in. Ya, 3,5 in DOT standar internasional, guys. Ini karena pakai mau riding harian, pilih ban yang bisa dibilang buat harian terus buat sedikit jangka panjang, bukan hard kumpon atau soft kumpon. Ini bilang soft kumpon tapi tipenya medium. Harganya juga tidak terlalu mahal. 3 juta satu set depan belakang. So untuk ukuran belakangnya, ukuran belakang kita pakainya 5 in. Nah, ini dia. Pakai ukuran 5 in. Ukuran 5 in ini udah ukuran maksimal dengan ban kalau berbicara buat race atau riding harian bisa dibenemin ke 160, 165 salpel 60, 150 juga bisa. Gitu. Kemudian untuk gear belakang kalau mau dipakai riding harian, saya pakai ukuran biasanya sesuaikan dengan spek engine-nya ini karena 4,5, terus butuhnya buat pingin main top speed. Saya kasih 45 520, guys. Dari standarnya 50 saya turunin 5. Ini bisa dibilang meskipun 4,5 gigi 3 gigi 4 masih bisa wheelie. Nah, kembali lagi ke urusan lampu depan. Nah, ini langsung ganti, guys. Gitu. Jadi bisa cut off, bisa otomatis, bisa manual. Nah, di video yang kemarin kita bahas masalah knalpot head to head antara 2 brand paling terkenal di dunia. Nggak ada lagi Akramovic sama FMF. Setelah melihat video dan reviewnya saya, semuanya pada pindah ke FMF. Kenapa? Karena emang suaranya lebih sahdu. Kalau mau pakai Akra dia lebih smooth, dB-nya masih dB killer, dB sound-nya itu di bawah. Gitu, bosku. Nah, untuk yang belakang gue saranin tetap harus wajib pakai kaliper coolant. Kenapa? Karena single piston itu akselerasinya bisa dibilang sangat gila. Sangat gila itu kenapa? Karena dia single. Kalau dibanding dengan double piston atau 4 silinder
akselerasi tetap single piston yang lebih edan guys. Feelnya dari motor ini seperti apa? Nah, jadinya itu saya bilang untuk tipe enduro ini saya pertama kali bikin. Saya pertama kali bikin dan bisa dibilang tenaganya is okay lah. Karena kenapa? Kalau di kompetisinya itu kalau dipakai riding harian buat trek jauh dia nafas habis karena gearboxnya 5. Kalau untuk seri Husky 5, seri KTM-nya dia 4, baru yang tahun 2022 dia balik lagi ke 5 gearbox. Tapi dengan ini dia bisa 6 speed. Nah, buat ngelawan 300 cc udah. Nah, kalau cuman spot-spot yang biasa mah pakai ini bisa keluar masuk lampu merah, keluar lampu merah, ada lubang setengah meter nggak usah ngerem bosku. Terus kalau berbicara masalah spakbor, ini biasanya langsung kasih yang pakai 85 biar dia lebih pendek, biar nggak terlalu ke depan, biar jadinya manis. Nah, ini nanti kaliper atas nggak diganti guys. Master atasnya, maksud saya, master atas nggak diganti, pakai ini, cuman bawahnya aja. So saya akan pikirkan nanti cara masang buat sensornya supaya kilometernya tetap terjalan. Gitu bosku. Oke, nanti kita lihat prosesnya dan kita review hasilnya seperti apa. Oke, come on, kita eksekusi.